she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Kejutan, Julio Cesar masuk radar Persib Bandung. Bek asal Brasil, Julio Cesar, dikabarkan masuk radar Persib Bandung. Begini profil pemain yang namanya mirip legenda Inter Milan itu. Kabar Julio Cesar yang dikaitkan dengan Maung Bandung disampaikan oleh akun Instagram yang kerap akurat membahas transfer pemain Liga 1. Menurut akun tersebut, bek berusia 30 tahun itu akan menjadi calon pemain anyar Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Center back asal Brasil, Julio Cesar, 30 calon pemain asing Persib Bandung, tulis akun tersebut Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Musim ini ia bermain di Liga 1 Thailand untuk Chiang Rai UTD, tambahnya. Rumor itu juga sudah dibocorkan oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, baru-baru ini dalam sebuah podcast. Sementara menurut Transfermarkt, Julio Cesar kontraknya bersama Chiang Rai United akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Pada musim ini, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu telah mencatatkan 18 laga, 2 gol dan 1 assist dengan 1.650 menit bermain di semua ajang. Menariknya, Julio Cesar sebelum berkompetisi di Liga Thailand, pernah bermain bareng calon pemain Persib Bandung, William Barros, di klub Kuwait, Al-Fahahil. Selain itu, bek yang memiliki nama yang mirip seperti legenda kiper Inter Milan itu pernah memperkuat sejumlah klub Brasil, Portugal hingga Bahrain. Julio Cesar tercatat pernah memperkuat Anapolis, Nacional, Al-Rifa hingga terbaru Chiang Rai United di Liga Thailand. Selain Julio Cesar, masih ada sejumlah nama yang santer diisukan akan segera merapat ke skuad Maung Bandung, termasuk Berginho. Persib Bandung tengah aktif di bursa transfer musim panas 2025 ini setelah mereka melepas sejumlah pemain usai menjuarai Liga 1 2024/2025. Nama-nama yang telah dilepas Maung Bandung diantaranya Ciro Alves, Nick Kuiper, Kevin Mendoza, Matteo Kocijan hingga Victor Igbonevo. Kemudian ada Ahmad Agung, Gervane Castanir, Tyrone Pino, Edo Febriansah, Rian Kurnia, Gustavo Franca, David da Silva hingga Rahmat Irianto. Perombakan secara besar-besaran ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung sedang membangun skuad baru mereka untuk mengarungi musim 2025/2026. Sejauh ini, baru Sadil Ramdhani yang telah diumumkan secara resmi sebagai rekrutan baru Persib Bandung, menarik menanti sejumlah nama lainnya. Bojan Hodak tak khawatir Persib ditinggalkan banyak pemain. Bojan Hodak tak khawatir dengan kepergian beberapa pilar utama Persib. Tercatat, sudah 13 pemain yang resmi pergi meninggalkan Persib untuk musim depan. Seluruh pemain impor Persib yakni David da Silva, Ciro Alves, Tyrone Pino, Nick Kuiper, Gustavo Franca, Gervane Castanir, Matteo Kocijan, dan Kevin Mendoza dipastikan hengkang. Lalu, Rahmat Irianto, Edo Febriansah, Rian Kurnia, Victor Igbonevo, dan Ahmad Agung dipastikan angkat kaki. Banyaknya pemain yang hengkang tak bikin Hodak khawatir. Pelatih asal Kroasia itu yakin Persib bakal punya tim yang bagus. Kami sudah mempersiapkan pengganti untuk pemain yang pergi. Jadi saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, kata Hodak dikutip situs resmi LIB. Mungkin para penggemar harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru, dan dengan game juga perkembangan baru. Saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, tutupnya.
Sejauh ini, Persib baru mendatangkan Sadil Ramdhani. Pemain berposisi winger itu dihadirkan usai kontraknya dengan Sabah selesai. Musim lalu, Persib berhasil keluar sebagai juara Liga 1. Maung Bandung berhasil torehkan 69 poin hasil dari 19 kali menang dan 12 kali imbang. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak blak-blakan tertarik dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, blak-blakan tertarik menggunakan jasa pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menilai beberapa dari mereka cocok untuk bermain di skuad asuhannya. Penampilan para pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia mencuri perhatian banyak orang. Salah satu yang cukup tertarik adalah Hodak. Pria asal Kroasia itu secara terang-terangan mengaku kepincut pemain naturalisasi. Menurutnya, para pemain di skuad asuhan Patrick Kluivert cukup berkualitas. Saya tidak pernah menyaksikan game mereka termasuk banyak pertandingan sebelumnya. Tapi tentu mereka punya kualitas untuk bermain dari Persib, ujar Hodak, dikutip Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025. Meski demikian, Hodak menilai akan sulit bagi Persib untuk bisa mendatangkan para pemain Timnas Indonesia tersebut. Kembali, anggaran menjadi alasan utama. Banyak dari mereka yang terlalu mahal, tukas Hodak. Pria berkepala plontos itu sebelumnya pernah menyatakan Persib memiliki keterbatasan dalam melakukan belanja pemain. Mereka juga kesulitan mempertahankan pemain-pemain tahun lalu. Hodak menjelaskan, Persib membutuhkan banyak biaya di musim ini termasuk pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, hingga pengadaan lapangan latihan. Alasan itulah yang membuat klub terpaksa melepas sejumlah pemain. Ini situasi di sepak bola. Setiap tahun, beberapa klub memiliki uang dan saya rasa ada 3 klub punya uang lebih banyak dari kami, kata Hodak beberapa waktu lalu. Dan kami tidak bisa mencegah pemain untuk pergi, tandas ex-pelatih PSM Makassar tersebut. Juara Liga 1 Persib Bandung kehilangan seluruh pemain asing, skuad tersisa 16 pemain. Klub Persib Bandung kini menghadapi krisis pemain serius. Setelah sukses menyabat gelar juara Liga 1 2025/2026, tim berjuluk Maung Bandung itu justru melakukan cuci gudang besar-besaran yang belum diikuti dengan perekrutan pemain baru di bursa transfer. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak harus menyaksikan tim yang ia antarkan meraih juara Liga 1-2 musim beruntun ini mengalami perombakan drastis. Seluruh 8 pemain asing dari skuad Persib Bandung musim lalu telah diumumkan dilepas, membuat Persib kini tidak memiliki satupun pemain impor. 8 nama tersebut adalah Tirondel Pino, Kevin Ray Mendoza, Nick Kuiper, Matteo Kocijan, Ciro Alves, Gervane Castanier, Gustavo Franca, dan David da Silva. Tak hanya pemain asing, kepergian penggawa impor ini juga diikuti oleh 5 pemain lokal Persib Bandung, yaitu Victor Igbonevo, Ahmad Agung, Edo Febriansah, Rian Kurnia, dan Rahmat Irianto. Jika melihat daftar skuad Persib Bandung musim lalu, saat ini jumlah pemain yang tersisa hanya 16 orang. Komposisi skuad yang tersisa pun sangat tipis. Hanya ada 2 kiper, Teja Paku Alam dan Seva Sanggasi. 6 bek, Ahmad Jufriyanto, Rezaldi Hehanusa, Zalnando, Kakang Rudianto, Henhen Herdiana, dan Robi Darwis, serta 4 gelandang, Mark Klok, Dedi Kusnandar, Adam Alis, dan Abdul Aziz. Di sektor sayap, hanya ada Febri Haryadi yang kemudian ditambah Sadil Ramdhani. Sementara di lini depan, Dimas Derajat hanya disokong Beckham Putra. Di luar 16 pemain inti ini, terdapat beberapa pemain muda seperti Fitrah Maulana atau Atzikri Fadilah yang belum tentu bisa langsung menembus tim utama. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajemen. Jika Persib Bandung ingin tetap tampil kompetitif di Liga 1 maupun ajang Liga Champions Asia 2, perombakan dan upgrade skuad harus segera dilakukan. Apalagi,
Agenda pertama musim depan sudah di depan mata, yaitu Piala Presiden 2025 yang akan dimulai pada tanggal 6 Juli. Kami sudah mempersiapkan pengganti, ujar Bojan Hodak. Jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi. Tapi Bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru dan dengan game juga perkembangan baru. Persib bakal punya skuad mewah, Bojan Hodak akui sudah kantongi pemain elit pengganti Ciro Alves. Persib Bandung melakukan perombakan besar-besaran skuad musim ini. Tercatat 13 pemain andalan di balik kesuksesan Persib meraih juara Liga 1 secara back-to-back sudah resmi hengkang, tidak akan memperkuat Maung Bandung di musim depan. Yang terbaru, David da Silva yang baru saja diumumkan Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025, resmi pamit menyusul Ciro Alves merapat ke Malut United. Menanggapi hal ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, minta para bobotoh tak perlu khawatir, sebab ia sudah menyusun rencana untuk membentuk tim yang lebih solid musim depan. Menurutnya, justru ini momen yang pas untuk menyusun ulang tim agar bisa lebih kuat untuk menghadapi dua kompetisi sekaligus yaitu Liga 1 dan AFC Champions League 2. Bojan mengakui sudah menyiapkan pemain pengganti memiliki kualitas mumpuni yang tak kalah bagus dan bisa mengisi posisi kosong yang ditinggalkan pemain musim lalu. Kami sudah mempersiapkan pengganti, jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, ujar Bojan Hodak. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut minta para bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru butuh waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru, dan dengan pertandingan serta perkembangan baru. Tapi bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru dan dengan game juga perkembangan baru. Tapi, saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, jelas Bojan. Persib sudah mengumumkan pemain anyar pertama yang akan perkuat klub asal Kota Kembang tersebut, yaitu Sadil Ramdhani. Pemain sayap timnas Indonesia itu baru saja menyelesaikan kontraknya di Sabah FC, klub Liga Malaysia sejak bergabung pada tahun 2021. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan bahwa Sadil merupakan pemain yang diinginkan Bojan Hodak sejak lama, bahkan sudah dipantau sejak ia bermain di Pahang Fa, Liga Super Malaysia pada tahun 2019. Kini baru satu nama pemain baru yang resmi diumumkan Persib. Sosok pemain anyar lainnya tentu sangat dinantikan oleh para bobotoh. Sebelumnya sudah banyak rumor nama-nama pemain asing yang dikaitkan dengan Persib diantaranya Luciano Goicoechea, Berginho, William Marsilio, Hamrah Hehanusa, hingga yang kian santer yaitu Cirus Margono. Menarik untuk dinantikan siapakah sosok wajah baru yang akan perkuat Persib di musim baru. Apakah rumor Cirus Margono juga jadi kenyataan akan gantikan kiper andalan Kevin Ray Mendoza? Bojan Hodak punya misi ganda, Persib Bandung bidik gelar juara bertahan. Euforia kemenangan Liga 1 2024/2025 masih membekas. Namun Persib Bandung tak berpuas diri. Maung Bandung kini memancangkan target ambisius untuk musim depan, yakni merebut kembali mahkota juara Liga 1. Manajemen Persib Bandung dan pelatih kepala, Bojan Hodak, dengan tegas menyatakan bahwa mempertahankan gelar juara adalah prioritas utama. Ini lebih dari sekadar target, ini adalah cerminan komitmen klub untuk membangun dinasti juara dan membuktikan konsistensi di puncak sepak bola Indonesia. Keberhasilan musim lalu tak lepas dari kepiawaian Hodak. Pelatih asal Kroasia ini dikenal dengan pendekatan pragmatis, disiplin, dan kemampuannya meramu strategi efektif. Setelah berhasil membawa Persib juara, Hodak kini menghadapi tantangan yang lebih besar, menjadi juara bertahan. Target kami jelas, mempertahankan gelar juara, ujar Hodak dalam beberapa kesempatan. Ini tidak akan mudah, karena semua tim pasti akan termotivasi untuk mengalahkan kami. Tapi kami akan bekerja keras,
membangun skuad yang lebih kuat, dan fokus pada setiap pertandingan, sambungnya. Hodak juga menekankan pentingnya merekrut pemain dengan mental juara dan etos kerja tinggi. Perombakan skuad yang sedang berlangsung, dengan melepas belasan pemain dan merekrut nama-nama baru seperti Sadil Ramdhani, adalah bagian dari strategi Hodak untuk menciptakan tim yang lebih solid dan sesuai dengan filosofi permainannya. Demi mewujudkan ambisi mempertahankan gelar, Persib Bandung bergerak agresif di bursa transfer. Kedatangan Sadil Ramdhani diharapkan menambah daya gedor dan kreativitas di lini seserang. Sementara itu, keputusan mempertahankan pilar seperti David da Silva dan Beckham Putra menunjukkan bahwa Hodak ingin menjaga fondasi tim yang sudah terbukti solid. David da Silva akan tetap menjadi ujung tombak andalan untuk mencetak gol, sedangkan Beckham Putra, sebagai talenta lokal, diharapkan semakin matang dan menjadi motor penggerak tim di lini tengah. Perburuan pemain baru, termasuk rumor tentang Lucas Ribamar dan William Marsilio, juga mengindikasikan bahwa Hodak ingin memperkaya opsi di setiap posisi dan menciptakan kedalaman skuad yang memadai untuk menghadapi ketatnya kompetisi. Target juara lagi tentu bukan hal mudah. Setiap tim lawan akan menjadikan Persib sebagai target utama. Namun, dengan dukungan penuh dari bobotoh yang terkenal militan, serta pengalaman dan strategi Bojan Hodak, optimisme tetap membubung tinggi di Kota Kembang. Manajemen Persib Bandung berkomitmen untuk memberikan fasilitas terbaik dan dukungan penuh bagi tim pelatih dan pemain. Mereka berharap, dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Maung Bandung akan kembali menyaring dan mempertahankan posisinya sebagai Raja Liga 1 Indonesia di musim mendatang. Akankah ambisi ganda Bojan Hodak ini terwujud? Singgung Persib Bandung, Erick Thohir beberkan alasan Persija Jakarta gak diajak ikut Piala Presiden 2025, juara dulu biar bisa diundang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan alasan terkait Persija Jakarta tak menjadi salah satu peserta dalam Piala Presiden 2025. Piala Presiden 2025 secara resmi siap bergulir dengan pembukaan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 6 Juli tahun 2025 mendatang. Turnamen pramusim tersebut pada edisi tahun ini diketahui cukup berbeda dan spesial dengan hadirnya sejumlah peserta dari klub internasional. Sebab, dua klub luar negeri yakni Oxford United, Inggris, dan Thaiport FC, Thailand, akan turut berpartisipasi dalam Piala Presiden 2025. Selain dua klub tersebut, ada pemain tim lainnya dari Indonesia, seperti Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, dan Liga Indonesia All-Star. Namun sayang, di antara para tim yang berpartisipasi di Piala Presiden 2025, tak ada nama Persija Jakarta. Padahal, Persija Jakarta selalu menjadi langganan dalam berpartisipasi dalam turnamen yang telah bergulir sebanyak 5 kali tersebut. Tak hanya itu, tim berjuluk Macan Kemayoran itu padahal pernah menyabet gelar juara Piala Presiden pada edisi 2018 lalu. Terkait alasan tak ada nama Persija Jakarta dalam daftar peserta Piala Presiden 2025, Erick Thohir pun akhirnya angkat bicara. Erick Thohir menjelaskan bahwa kriteria tim yang diundang untuk berpartisipasi di Piala Presiden 2025 berdasarkan prestasi yang diraih pada musim Liga 1 2024/2025. Seperti yang diketahui, Persib Bandung merupakan tim yang menyabet gelar juara Liga 1 musim 2024/2025, sedangkan Dewa United merupakan tim runner-up. Di sisi lain, Arema FC diundang karena prestasinya yang berhasil meraih gelar juara Piala Presiden pada edisi sebelumnya. Klub yang dipilih berdasarkan kriteria, memang kategorinya adalah, kenapa Persib dan Dewa? Ya, karena dia juara 1, juara 2, di Liga 1, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025.
Erick Thohir menyebut jika seandainya Persija Jakarta mampu meraih gelar juara, atau minimal runner-up, maka bisa dipastikan akan diundang berpartisipasi di Piala Presiden 2025. Mantan pemilik Inter Milan itu juga mengharapkan bila nantinya skuad Macan Kemayoran bisa meraih gelar juara demi bisa berpartisipasi di Piala Presiden pada edisi berikutnya. Dan saya tahun depan juga mengharapkan Persija bisa juara Piala Presiden biar bisa diundang. Juga Persija bisa juara Liga pasti diundang, jelas Erick Thohir. Kalau Persija kemarin bisa ranking 2 pasti diundang, tambahnya. Kendati begitu, Erick Thohir mengaku jika pihaknya tak membeda-bedakan klub untuk bisa ikut Piala Presiden 2025. Menurutnya, hal tersebut berdasarkan kriteria dan penilaian atas hasil yang diraih para klub di Liga 1 musim 2024/2025. Kita gak ada pilih-pilih apa dan kenapa, ini adalah penilaian. Seperti Arema yang ikut karena mereka juara Piala Presiden sebelumnya. Jadi itu alasannya, kata Erick Thohir. Kita gak pernah membedakan satu klub dengan lainnya, PSSI sangat profesional, Liga sangat profesional, dan tentu pilihan-pilihan itu tidak mudah. Ada penilaian sendiri, bukan penilaian karena supporternya banyak, imbuhnya. Adapun turnamen Piala Presiden edisi tahun ini akan dibuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 6 Juli tahun 2025 mendatang. Persib Bandung dihantam gelombang eksodus jelang Piala Presiden, tanpa pemain asing. Persib Bandung, klub yang baru saja menorehkan sejarah sebagai juara Liga 1 2024/2025, kini tengah menghadapi krisis besar. Gelombang eksodus pemain melanda tim berjuluk Maung Bandung ini, meninggalkan tantangan besar bagi pelatih dan manajemen untuk menjaga performa tim di musim depan. Hingga Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, sebanyak 13 pemain telah meninggalkan Persib. Perombakan besar-besaran ini, sayangnya, belum diiringi dengan perekrutan pemain baru secara masif di bursa transfer. Padahal, skuad yang solid sangat dibutuhkan untuk kembali merajut potongan puzzle yang tercerai-berai usai meraih gelar juara. Pelatih Bojan Hodak kini menghadapi situasi yang rumit. Ia harus menerima kenyataan bahwa tim yang dibawanya meraih 2 gelar Liga 1 berturut-turut, kini mengalami perombakan besar. Kami sudah mempersiapkan pengganti, ujar Bojan Hodak, jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi. Namun, tantangan tak hanya berhenti di situ. Seluruh 8 pemain asing yang menjadi bagian penting dari kesuksesan musim lalu, kini telah dilepas oleh manajemen. Para pemain yang hengkang meliputi Tirondel Pino, Kevin Ray Mendoza, Nick Kuiper, Matteo Kocijan, Ciro Alves, Gervane Castanir, Gustavo Franca, dan David da Silva. Dengan kepergian mereka, Persib sementara ini tidak memiliki pemain asing dalam skuadnya. Tidak hanya itu, 5 pemain lokal juga memilih hengkang. Nama-nama seperti Victor Igbonevo, Ahmad Agung, Edo Febriansah, Rian Kurnia, dan Rahmat Irianto menambah daftar panjang pemain yang meninggalkan Maung Bandung. Jika melihat susunan skuad musim lalu, kini hanya tersisa 21 pemain. Ditambah dengan kehadiran Sadil Ramdhani sebagai pemain baru, menjadikan total 22 pemain. Situasi semakin kompleks ketika menilik formasi skuad yang tersisa. Untuk posisi penjaga gawang, hanya ada 3 nama yang siap tampil, Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan Seva Sanggasi. Di lini pertahanan, Maung Bandung menyisakan 6 bek, yakni Ahmad Jufriyanto, Rezaldi Hehanusa, Zalnando, Kakang Rudianto, Henhen Herdiana, dan Robi Darwis. Sektor gelandang pun tak kalah tipis. Hanya terdiri dari 4 pemain, yaitu Mark Klok, Deddy Kusnandar, Adam Alis, dan Beckham Putra. Dengan situasi ini, manajemen Persib harus bergerak cepat untuk meningkatkan kualitas skuad, apalagi, agenda pertama musim depan sudah menanti.
Persib dijadwalkan tampil di Piala Presiden 2025 yang akan dimulai pada tanggal 6 Juli. Selain itu, tim ini juga harus mempersiapkan diri untuk berlaga di Liga Champions Asia 2025, yang tentunya menuntut komposisi pemain yang lebih kompetitif. Bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru, dan perkembangan permainan, tambah Bojan Hodak. Keyakinan pelatih asal Kroasia ini bahwa skuad akan kembali solid memberikan sedikit angin segar di tengah situasi pelik. Pesan Bojan Hodak usai skuad Persib dirombak, Persib merombak skuad besar-besaran usai melepas 12 pemainnya. Pelatih Bojan Hodak meminta para fan agar bersabar menanti pihak klub mencari penggantinya. Sejauh ini Persib sudah mengumumkan kedatangan Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Namun itu jelas tak cukup, mengingat musim depan Maung Bandung juga akan berlaga di kancah Asia selain berupaya mempertahankan gelar juara Liga 1. Kami sudah mempersiapkan pengganti, jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, ujar Hodak seperti dikutip situs resmi klub. Tapi Bobotoh, sebutan supporter Persib, harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru dan dengan game juga perkembangan baru. Tapi saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, tegas pelatih asal Kroasia itu. Persib telah melepas 12 pemain yang berjasa membawa tim memenangi Liga 1, 2024-25. Rahmat Irianto jadi nama terbaru yang diumumkan Hengkang. Sebelum ini, sudah ada Ciro Alves, Tyrone Del Pino, Nick Kuiper, Kevin Mendoza, Gervane Castanir, Victor Igbonevo, Matteo Kocijan, Gustavo Franca, Edo Febriansah, Rian Kurnia, dan Ahmad Agung yang pergi meninggalkan Persib. Stadion GBLA tak akan lagi digunakan sebagai tempat latihan Persib. Persib Bandung mempersiapkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk home base dalam mengarungi Liga 1 2025-2026. Kini perbaikan terus dilakukan, mulai dari rumput lapangan hingga fasilitas lainnya. Awalnya Stadion GBLA pun akan digunakan untuk kompetisi pramusim Piala Presiden 2025. Namun itu urung karena saat dicek masih dalam tahap perbaikan, dan jika dipaksakan khawatir kurang baik. Sehingga Stadion GBLA dipersiapkan untuk Liga 1, selain itu Persib juga kini sedang mempersiapkan lapangan latihan. Untuk musim depan rencananya Persib tak akan berlatih di lapangan Stadion GBLA, itu hanya digunakan untuk official training dan pertandingan. Sehari-hari hati nantinya Persib akan berlatih di lapangan pendamping di area Stadion GBLA, kini lapangan tersebut dalam tahap perbaikan. Menurut Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan, selain lapangan Stadion GBLA, pihaknya sedang mengerjakan perbaikan lapangan pendamping. Lapangan pendamping sudah mulai dikerjakan, targetnya rampung bulan Juli, ujar Aditya saat berada di Stadion GBLA. Jika target tersebut tergapai, pastinya di musim depan Persib bisa dipastikan akan berlatih di lapangan pendamping Stadion GBLA tersebut. Harapannya bisa langsung digunakan untuk latihan tim sebagai persiapan Liga 1, kayaknya. Tapi menurut Aditya, jika lapangan pendamping tersebut belum siap saat Persib akan berlatih, mungkin kami pindah dulu ke Stadion Sport Jabar, Arca Manik, sambil menunggu lapangan pendamping Stadion GBLA benar-benar siap, ucapnya. Bek tangguh Persib Bandung Nick Kuiper dikabarkan sepakat gabung klub ini. Kabar terbaru bursa transfer Liga 1 datang dari mantan pemain belakang Persib Bandung Nick Kuiper. Usai resmi meninggalkan Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pemain berusia 32 tahun itu kini dikabarkan telah menjalin kesepakatan verbal dengan Dewa United. Bek tangguh asal Belanda, Nick Kuiper, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Dewa United, tulis akun @bursatransfer.it dalam unggahannya di Instagram, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 25.
Diketahui, mantan pemain Ado Den Haag tersebut gabung dengan Persib Bandung sejak 2019 lalu. Atau sudah sekitar 6 musim membela Maung Bandung. Bersama Persib, Nick mencatatkan 141 penampilan dengan menyumbang 7 gol. Dia juga telah membantu Persib meraih 2 gelar juara Liga 1, yakni musim 2023-2024, dan 2024-2025, serta sekali runner-up pada musim 2021. Selama karirnya di Liga 1, pemain yang saat ini memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah itu pernah mendapat penghargaan API Indonesian Football Award Best 11 pada musim 2021-2022. Meski usianya sudah 32 tahun, namun masih banyak klub yang berminat merekrutnya. Secara kualitas, Nick memang sudah tidak diragukan lagi. Selama penampilannya di Liga 1 musim lalu, Nick dinilai menjadi salah satu bek tangguh, terutama saat duel 1 lawan 1. Dia juga memiliki kemampuan duel udara yang bagus. Pengalamannya bermain di Liga Eropa, yakni di Eredivisie Belanda, juga menjadi nilai lebih. Masih belum ada konfirmasi resmi dari Dewa United mengenai transfer Nick Kuiper tersebut. Namun jika hal itu benar terrealisasi, tentu menjadi sebuah keuntungan bagi Banten Warriors. Di musim lalu, Dewa United bersama Persib Bandung dan Malut United menjadi tim yang paling sedikit jumlah kebobolan, yakni 33 gol dalam 34 pertandingan. Dengan hadirnya Nick Kuiper, tentu akan menjadikan tembok Dewa United musim depan semakin kokoh dan sulit dibobol lawan.